Yang rakyat tanya adalah keuntungan Formula E, tapi malah memberikan data dampak ekonomi. Itu sama saja membodohi orang-orang yang sudah bodoh macam Kadrun. Jadi tolonglah, Indef, jangan bohongi rakyat dong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sudah 3 bulan berlalu sampai lengsernya Anies Rashid Baswedan. Rakyat Indonesia masih menunggu hasil audit keuntungan Formula E. Goibnya, hasil audit ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apalagi kasus Formula E sekarang sedang ditangani oleh KPK. Buzzer-buzzer dari Anies Rashid Baswedan kebingungan untuk menjawab bagaimana hasil audit Formula E ini. Mereka hanya bisa mencoba untuk mengalihkan isu, seperti misalnya hoax ijazah palsu Jokowi. Sampai akhirnya ada hasil penelitian katanya dari Indef yang menyebutkan bahwa dampak ekonomi Formula E sebesar 2,6 triliun rupiah. Rizal Taufikur Rahman mengatakan bahwa dampak ekonomi langsung dari penyelenggaraan Formula E Jakarta tahun 2022 itu mencapai 2,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar rupiah dan ekonomi tidak langsung mencapai 2,1 triliun rupiah. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan alat bagi buzzer Anies Rashid Baswedan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Kalau keuntungan Formula E sebesar 2,6 triliun rupiah itu, rakyat yang otaknya masih waras jelas akan kebingungan. Hasil audit Formula E saja belum keluar. Lantas dari mana Indef mendapatkan angka-angka tersebut? Kenapa Indef malah melakukan penelitian dampak ekonomi? Kalau punya kemampuan, silakan bantu dulu audit Formula E. Karena itulah yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Setelah beres, baru buat penelitian dampak ekonominya. Logika Indef ini tidak nyambung. Karena hasil audit ini acuan utama dalam menilai suatu proyek gagal atau bukan. Masalah dampak ekonomi ini sangat subjektif sekali. Tergantung lembaga yang melakukan penelitian. Lembaga pendukung Anies Baswedan jelas akan melakukan cherry picking untuk membela Anies Rashid Baswedan ini. Jadi, para penonton di sini juga harus paham. Dan saya percaya bahwa banyak yang lebih paham dari saya. Kalau dampak ekonomi itu tidak sama dengan keuntungan. Ditanya soal keuntungan Formula E, tapi malah memberikan data dampak ekonomi. Itu sama saja kalian membodohi orang-orang yang sudah bodoh macam Kadrun. Berikut, saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa awam. Barangkali ada yang masih tidak bisa membedakannya. Misalnya begini, saya membuat acara seminar. Di acara tersebut, saya menyewa hotel, menyewa event organizer, lalu menyediakan konsumsi dengan mengundang pebisnis kuliner setempat. Di sini akan terjadi dampak ekonomi dari biaya sewa hotel, biaya event organizer, dan uang konsumsi. Tapi, apakah saya pasti akan mendapatkan untung? Belum tentu. Keuntungan akan dihitung dari uang pembayaran seminar para peserta, dikurangi pengeluaran. Kalau pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka saya untung. Tapi kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka otomatis saya mengalami kerugian. Jadi sekarang jelaskan perbedaannya.
Tidak peduli untung atau rugi, dampak ekonomi itu pasti akan ada. Karena ketika saya mengadakan seminar, di sana akan terjadi perputaran uang yang menggerakkan roda ekonomi itu. Ada juga yang namanya keuntungan tidak langsung. Misalnya, karena banyak yang seminar, parkir mobil pasti penuh, dan tukang parkir akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ekonomi mas parkir ini adalah dampak ekonomi yang tidak langsung. Contoh lainnya lagi adalah Puan Maharani pasang baliho dan mencetak baliho dari percetakan. Tempat percetakan jelas akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pembuat baliho itu. Ekspedisi akan dapat keuntungan tidak langsung dari pengiriman baliho, dan ini masuk ke dampak ekonomi. Lalu, apakah Puan Maharani otomatis akan mendapatkan keuntungan? Belum tentu. Kalau karena baliho dihujat, malah rugi itu Puan. Tapi tukang baliho sudah merasakan dampak ekonominya itu. Demikian juga dengan Formula E. Anies Rashid Baswedan bayar uang komitmen fee 560 miliar rupiah. Maka sudah ada dampak ekonomi. Ini dirasakan oleh penerima uang tersebut. Tapi, apakah Anies Baswedan pasti akan untung? Kalau tiketnya diborong Saroni, ya belum tentu untung dong. Anies mengadakan tender kelebihan bayar untuk membuat sirkuit Formula E. Maka sudah pasti ada dampak ekonomi yang dirasakan pemenang tender tersebut. Apakah Formula E pasti untung? Jawabannya belum tentu juga. So, stoplah kalian membodohi rakyat. Rakyat itu mempertanyakan hasil audit dan keuntungan Formula E, bukan dampak ekonomi Formula E dengan data cherry picking. Itu namanya jaka sembung bawa golok alias tidak nyambung bro. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Bersama saya Sainai, mari kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.